Bagi banyak orang, tahun ini adalah pertemuan berbagai cara pandang tentang waktu, kehidupan, dan ujian bagi manusia. Mari kita bedah bersama. Apa saja makna yang tersembunyi di balik tahun 2026? Di satu sisi, kalender Masehi menandainya sebagai tahun biasa, bukan tahun kabisat, dengan ritme dunia yang kita kenal terus bergerak cepat. Namun, dalam pandangan budaya Timur, 2026 hadir sebagai tahun kuda api, sebuah simbol yang sangat kuat, membawa citra keberanian, kecepatan, dan semangat ambisi yang menyala-nyala. Dalam tradisi Tionghoa, kuda melambangkan gerak, kebebasan, dan semangat yang tak pernah diam. Sementara api adalah simbol energi, ambisi, dan keberanian yang membakar. Ketika keduanya bertemu, terbentuklah gambaran sebuah tahun yang panas, bergerak cepat, dan penuh dorongan untuk maju. Tahun kuda api sering diasosiasikan dengan keputusan besar, langkah berani, dan perubahan yang kadang datang tanpa menunggu kesiapan kita. Energi kuda api ini seolah mendorong kita untuk berlari lebih cepat dari biasanya. Dalam karier dan usaha, mungkin akan muncul dorongan kuat untuk memulai hal baru, menantang batas lama, dan keluar dari zona nyaman. Banyak hal bisa tumbuh pesat, tapi di sisi lain, banyak pula yang bisa runtuh karena kecerobohan. Api yang tak terkendali bisa membakar pemiliknya sendiri. Karena itu, tahun ini sering digambarkan sebagai masa di mana keberanian harus diimbangi dengan perhitungan, dan ambisi harus disertai pengendalian diri. Gambaran ini ternyata selaras dengan pandangan dari kearifan lokal Nusantara, khususnya kalender Jawa. Menurut hitungan Jawa, tahun 2026 masuk dalam tahun Oha di dalam siklus Windu Sancaya. Tahun Oha dalam pitutur leluhur sering dikaitkan dengan panasnya suasana batin manusia. Ia dipercaya sebagai masa ketika watak asli seseorang akan mudah terlihat. Kesabaran kita akan diuji, kejujuran dipertaruhkan, dan emosi menjadi lebih mudah meletup. Windu Sancaya sendiri sering dimaknai sebagai fase pembaruan yang tidak selalu nyaman. Sancaya berarti penumpukan, penguatan, sekaligus tekanan. Dalam konteks ini, 2026 dipandang sebagai tahun untuk kerja keras, bukan tahun untuk mengharapkan hasil instan. Rezeki diyakini ada, tapi tidak akan datang tanpa usaha dan kesungguhan. Pitutur Jawa bahkan mengingatkan untuk waspada terhadap jalan pintas, spekulasi nekat, dan sikap serakah. Karena hal-hal itulah yang sering menjadi sumber masalah di tahun Oha dalam kehidupan sosial. Tradisi Jawa menggambarkan tahun ini sebagai masa penyaringan. Hubungan yang dibangun di atas kepalsuan akan mudah retak. Konflik kecil bisa membesar jika emosi dibiarkan menguasai akal sehat. Karena itu, para leluhur menasihati agar kita tetap melangkah, tapi tidak tergesa-gesa tanpa arah. Bertindaklah, namun tetap dengan tata krama, perhitungan matang, dan kesadaran akan akibatnya. Sekarang, mari kita letakkan semua pandangan budaya ini berdampingan dengan syariat Islam. Disinilah kita menemukan sebuah penegasan yang sangat penting. Dalam Islam, tidak ada konsep tahun sial atau tahun mujur. Tidak ada angka, sio, atau nama tahun yang punya kekuatan untuk menentukan nasib manusia. Waktu adalah ciptaan Allah, dan kita dilarang untuk mencela atau bahkan menuhankan waktu. Rasulullah SAW dengan tegas mengingatkan bahwa Allah lah yang mengatur waktu, bukan sebaliknya. Dalam Islam, tahun 2026 hanyalah bagian dari perjalanan hidup kita di dunia. Ia akan kita lewati seperti tahan-tahan sebelumnya.
dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang membuat sebuah masa itu bernilai bukanlah namanya, melainkan apa yang kita lakukan di dalamnya. Satu hari yang diisi dengan ketaatan tentu jauh lebih berharga daripada 1 tahun yang dihabiskan dalam kelalaian. Karena itu, tuntunan Islam dalam menyambut tahun baru bukanlah tentang ramalan, melainkan tentang sikap. Islam mengajarkan kita untuk muhasabah, yaitu evaluasi diri. Pergantian tahun menjadi momentum untuk melihat ke belakang, bukan untuk meratapi kesalahan, tapi untuk memperbaikinya. Apa yang sudah baik kita pertahankan, dan apa yang salah kita tinggalkan dengan tekad dan usaha yang nyata. Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Kita diperintahkan untuk berusaha sebaik mungkin, merencanakan dengan matang, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun, hasil akhirnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Sikap inilah yang menjadi penawar dari 2 sikap ekstrem, nekat tanpa perhitungan, dan pasrah tanpa usaha. Dalam konteks tahun yang digambarkan panas dan cepat, keseimbangan ini menjadi sangat relevan. Jika pandangan budaya menyebut 2026 sebagai tahun ujian watak, maka Islam menyebut setiap waktu sebagai ladang ujian iman dan akhlak. Lisan kita diuji, apakah digunakan untuk kebenaran atau provokasi? Amanah diuji, apakah dijaga atau dikhianati? Kesabaran diuji, apakah kita tetap bertahan di jalan yang benar atau tergelincir oleh emosi sesaat? Lalu bagaimana dengan rezeki? Islam menegaskan bahwa setiap jiwa telah ditetapkan rezekinya. Namun, jalan untuk menjemput rezeki itu harus ditempuh melalui usaha yang halal dan doa. Tahun apapun, termasuk 2026, tidak akan menghalangi rezeki seseorang jika Allah menghendaki. Sebaliknya, rezeki juga tidak akan datang jika cara yang ditempuh melanggar ketentuannya. Jadi, tuntunan Islam sejalan dengan peringatan budaya. Jauhi keserakahan, jauhi jalan pintas yang merusak, dan perbanyak syukur atas apa yang ada. Hubungan antar manusia juga mendapat perhatian besar. Akhlak menjadi tolok ukur utama, bukan status atau pencapaian. Di tengah tahun yang digambarkan penuh gesekan, Islam mengajarkan kita untuk menahan amarah, saling memaafkan, dan menjaga persaudaraan. Ini bukan berarti lemah, tetapi justru kuat karena mampu mengendalikan diri. Ketika semua perspektif ini kita gabungkan, kita bisa melihat satu benang merah yang sangat jelas, baik simbol kuda api dari budaya timur, tahun Oha dari kearifan Jawa, maupun tuntunan iman dalam syariat Islam. Semuanya mengingatkan kita agar tidak lalai. Tahun 2026 digambarkan sebagai masa untuk bergerak, masa ujian, dan masa penentuan arah. Namun, penentu akhirnya tetaplah diri kita sendiri, tentu dengan izin Allah. Api ambisi bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan, atau api yang membakar diri. Kecepatan bisa menjadi keunggulan, atau sumber kecelakaan. Keberanian bisa melahirkan kemajuan, atau justru kehancuran. Semua itu bergantung pada niat, ilmu, dan akhlak kita. Jadi, mari kita sambut 2026 bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran. Bukan dengan ramalan yang membuat kita lalai, tapi dengan tuntunan yang membuat kita waspada. Bukan dengan janji-janji muluk, tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten dan penuh perhitungan. Pada akhirnya, tahun 2026 akan menjadi sebuah cermin. Ia tidak berbicara, tapi ia memantulkan watak, niat, dan pilihan kita sebagai manusia. Apakah tahun ini akan kita isi dengan keberanian yang bijak atau keberanian yang ceroboh? Apakah akan kita penuhi dengan ambisi
yang terarah, atau ambisi yang membutakan? Apakah ia akan menjadi tahun yang mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, atau justru menjauhkan semua kembali pada satu kebenaran sederhana? Bukan tahun yang menentukan nasib manusia, tetapi manusialah yang menentukan makna dari sebuah tahun. Dan di atas semua perhitungan manusia, ada kehendak Allah yang Maha Mengetahui, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik di tahun yang akan datang. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.